Silakan. Terima kasih. Salah satu poin visi calon nomor urut 3 adalah kebersamaan, kegotong royongan, bagaimana konsep Ibu dalam konteks reformasi birokrasi ini, terutama dalam kolaborasi multi pihak dalam TK, PKD, serta forum CSR guna penanggulangan kemiskinan. Terima kasih. Baik, waktu cukup. Tunggu saya persilahkan Ibu. Kita tunggu timernya selesai. Baik, saatnya menjawab kandidat nomor urut 3, 60 detik dimulai dari sekarang. Kami akan menyampaikan bahwa dalam rangka untuk penanggulangan ini, kami sebagai calon Bupati di Sleman, bahwa dalam rangka reformasi birokrasi di Kabupaten Sleman akan terbuka, di mana dalam masa pandemi ini, khususnya untuk COVID, kami akan memfasilitasi semua ASN yang di Kabupaten Sleman, dan harapannya nanti ASN Kabupaten Sleman transparansi. Dengan transparansi ini akan terbuka di birokrasi yang terbuka dan transparan. Harapannya nanti ASN di Kabupaten Sleman tetap menjalankan birokrasi yang bersih dan kompeten. Oleh karena itu, ke depan semua ASN yang di Kabupaten Sleman akan kita tingkatkan dan akan kita... Baik, waktu cukup untuk menjawab. Kini 45 detik untuk menyanggah kandidat nomor urut 2 dimulai dari sekarang. Terima kasih. Gini loh Bu maksudnya, TKPKD yang saya maksud adalah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, yaitu forum kolaborasi multi pihak, baik unsur lintas perangkat daerah dan melibatkan masyarakat, ormas, sektor swasta, termasuk skema corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penanggulangan kemiskinan di daerah, potensi di Sleman itu sangat besar. Jadi kita harus bisa guyup, golong gilik, saiyek saeko kapti, bersama-sama menyelesaikan persoalan kemiskinan. Di internal Pemda, penanggulangan kemiskinan kami pastikan menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan di semua. Baik, peringkat waktu daerah. cukup untuk memberikan sanggahan. Terima kasih kandidat nomor urut 2. Kini saatnya kesempatan selanjutnya dari kandidat nomor urut 2 kepada kandidat nomor urut 1 memberikan pertanyaan selama 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, saya ulangi lagi kepada kandidat nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Terima Ibu, kasih. waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Danang. Salah satu misi yang dirumuskan dan diusung oleh calon nomor urut 1 adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang bersih dan profesional. Bagaimana gagasan dan rencana kebijakan Bapak tentang SPBE yang didorong oleh pemerintah pusat terkait misi pada poin tadi? Enggak dengar apa Bu tadi Bu? Jadi begini, kan salah satu misi yang dirumuskan dan diusung oleh calon nomor 1. Baik, waktu cukup, silahkan ditanggapi sesuai yang bisa ditangkap tadi. Kandidat nomor urut 1, 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ya, memang di misi keempat kami yaitu tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat bersih dan profesional. Karena tata kelola pemerintahan ini sangat dibutuhkan karena inherent. Tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima. Sehingga di sini benar-benar kita memfokuskan ini, bagaimana kita membuka pelayanan kepada publik, bagaimana membuka counter-counter yang nantinya benar-benar bisa kita lihat. Terutama di mall yang mengenai pelayanan yang tentang perizinan, bagaimana nanti itu benar-benar bisa diakses, bisa di tracing sampai mana proses-proses perizinan. Kalau perlu nanti di tempat-tempat pelayanan publik nanti kita sampaikan berapa hari, berapa kebutuhan waktunya untuk menyelesaikan sebuah perizinan tersebut. Baik, cukup. Kita tunggu counter hingga 0. Baik, 60 detik untuk menjawab tadi sudah dilaksanakan. 45 detik untuk sanggahan. Kandidat nomor urut 2 dimulai dari sekarang.
Yang saya tanyakan kebijakan Bapak tentang SPBE, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK teknologi informasi komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kami mengadopsi SPBE dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Sleman dalam branding Sleman Smart Regency. Dalam penyelenggaraan kerja pemerintah ke depan kami pastikan lebih banyak aspek administrasi dan perkantoran dilaksanakan secara elektronik. Hal ini niscaya akan menghemat banyak hal serta menjadikan pemerintah lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Baik. Singkatan tadi nggak dengar. Oh, mohon maaf. Oke, sudah selesai Ibu. Baik. Demikian tadi sanggahan untuk bagian pertama. Selanjutnya untuk tanya, jawab, dan sanggah akan berlangsung antara kandidat nomor urut 3 dan nomor urut 2. Baik, kesempatan bertanya selama 30 detik kepada kandidat nomor urut 3 dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih yang saya hormati Bu Muslimatun. Semoga tetap sehat ya Bu. Amin. Terkait dengan kondisi sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 belum usai dan dampaknya masih sangat terasa sekarang ini, termasuk pada layanan bidang kesehatan. Bagaimana Ibu sebagai calon Bupati Sleman menjaga ataupun meningkatkan semangat ASN bidang kesehatan yang menangani pasien COVID ini. Terima kasih. Baik. 60 detik untuk menjawab bagi kandidat nomor urut 2. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Tujuan kita dalam penanganan COVID itu menekan angka kematian, memperbanyak kesembuhan, dan mendorong masyarakat agar tetap disiplin terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID. Hubungannya dengan tenaga kesehatan, tentu kita harus menyemangati mereka bahwa mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Untuk melakukan tugasnya, tentu setiap tenaga kesehatan itu harus kompeten, sehingga harus dilatih. Harus dilindungi dengan aturan-aturan yang linear dari pusat sampai ke bawah berupa surat-surat edaran bupati dan lain sebagainya. Dilengkapi juga dengan sarana prasarana sehingga dipastikan ketika tenaga kesehatan tadi melayani COVID-19 mereka tidak akan terpapar. Kira-kira begitu. Kepada seluruh masyarakat juga kita harus dorong supaya mereka disiplin gitu. Terima kasih. Baik, masih ada 3 detik, kita tunggu selesai counter. Kita beri 45 detik kesempatan menyanggah. Kandidat nomor urut 3 dimulai dari sekarang. Kami mengapresiasi para petugas medis, dokter beserta keluarga, dan juga para pihak yang berdedikasi mengatasi korban COVID maupun menjalankan upaya pencegahan penularan COVID. Sebagai bunda para ASN, khususnya yang menangani pasien COVID, kami berupaya memberikan apresiasi khusus untuk para petugas medis tersebut. Pada kesempatan ini kemarin saya juga mengunjungi semua puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman, memberi motivasi bahwa pelaku kesehatan adalah yang terkena dampak langsung dengan adanya COVID ini. Oleh karena itu kami memberi apresiasi kepada semua petugas medis, dokter yang ada di Kabupaten Sleman. Baik, terima kasih tepat waktu sanggahannya. Tanya jawab sanggah berikutnya akan berlangsung antara kandidat nomor urut 3 dan kandidat nomor urut 1. Bersiap ya. Oke, 30 detik untuk bertanya kandidat nomor urut 3 kepada kandidat nomor urut 1. Dimulai dari sekarang. Yang saya hormati Mas Danan, sehat? Alhamdulillah. Terkait dengan kondisi COVID sekarang ini, di mana pandemi ini belum usai dan dampaknya masih kita rasakan bersama-sama dan kita rasakan bersama-sama termasuk dalam pelayanan publik. Bagaimana Mas Danang menggerakkan ASN agar bisa tetap melayani dengan baik dan efektif untuk masyarakat secara luas. Terima kasih. Baik, demikian tadi pertanyaan dari kandidat nomor urut 3. Silahkan dijawab selama 60 detik. Kandidat nomor urut 1 dimulai dari sekarang. Matur nuwun Bu Gustini. Yang jelas dampak pandemi ini benar-benar melanda atau mempengaruhi dari kondisi di Kabupaten Sleman. Yang jelas bagaimana kita nantinya memotivasi ASN, memberikan nantinya jaminan-jaminan sosial kepada mereka, kemudian juga menyertakan relawan-relawan untuk bagaimana melayani dalam masa pandemi ini. Yang jelas proses-proses di dalam pandemi ini
harus tetap taat kepada protokol kesehatan. Jadi para ASN pada saat bergerak untuk berproses untuk pencegahan pandemi ini bisa tetap selamat dan jelas diberikan tetap motivasi bahwa melayani sebagai abdi negara itu adalah kebanggaan. Sampaikan kebanggaan kepada ASN bahwa dalam melayani masyarakat itu adalah sesuatu kebanggaan sehingga meningkatkan motivasi ASN untuk melayani. Waktu cukup, sanggahan selama 45 detik dari kandidat nomor urut 3. Kita mulai dari sekarang. Pada kondisi seperti ini layak kita melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pemda Sleman saat ini, yaitu mewujudkan Sleman sebagai smart urgency. Kombinasi manajemen layanan publik dengan kemajuan teknologi diharapkan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya untuk pandemi. Kita sosialisasikan kepada semua masyarakat, termasuk di Kapanewon yang ada di Kabupaten Sleman, dengan sekaligus kepada desa-desa berdukuhan untuk penanganan COVID bersama-sama ini. Oleh karena itu, sebagai pemerintah Kabupaten Sleman merasa senang dan bangga bisa melayani masyarakat secara tuntas. Baik, sudah cukup. Terima kasih kandidat nomor urut 3. Berakhir sudah kesempatan tanya jawab sanggah untuk kandidat nomor urut 3. Kita berlanjut dengan kandidat nomor urut 1 yang akan melangsungkan tanya jawab sanggah dengan kandidat nomor urut 2. Ya. Waktu bertanya 30 detik. Bapak, kita mulai dari sekarang. Sumber daya manusia, birokrasi di Sleman ini termasuk unggul dibanding daerah lain, Bu. Tapi bagaimana untuk pelayanan publik yang lebih prima lagi, bagaimana cara Ibu ke depan mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk lebih melayani atau pengoptimalannya lebih untuk pelayanan yang prima kepada masyarakat. Matur nuwun. Baik, demikian tadi pertanyaan. Tahan dulu Ibu. Ya. Mohon bersabar, kita akan mulai timer untuk 60 detik menjawab dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih tentang sumber daya manusia di Kabupaten Sleman. Birokrasi pemerintah Kabupaten Sleman ke depan akan kami pastikan untuk mengimplementasikan sistem merit secara konsisten. Profesionalisme birokrasi akan kami wujudkan. Kami tidak akan mentolerir praktek korupsi dan patologi birokrasi lainnya. Kami juga akan berkomitmen untuk menjaga profesionalisme dan netralitas birokrasi dari intervensi politik dan kepentingan pragmatis lainnya. Aparatur sipil negara Sleman ke depan harus profesional sekaligus menjadi birokrat yang empatik guna memberikan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat Sleman. Tentu beasiswa studi lanjut dan lain sebagainya kami akan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas ASN. Baik, waktunya sudah cukup. Silahkan 45 detik untuk menyanggah kandidat nomor urut 1 dimulai dari sekarang. Terima kasih jawabannya dari Bu Muslimatun. Selain yang Ibu sampaikan, kami dari paslon 1 sebenarnya ingin menciptakan bahwa SDM birokrasi yang unggul ini perlu diberi ruang untuk berinovasi, untuk berkreasi. Jadi jangan sumber daya manusia birokrasi yang udah mantap ini, yang jos ini jangan sampai dikungkung dengan hanya sekedar rutinitas saja. Sehingga disitulah dengan merit system nanti yang dikembangkan dengan right man in the right place. Jangan sampai ada tekanan-tekanan dari lain, tapi yang jelas bagaimana berkreasi, berinovasi dari ASN tersebut. Waktunya sudah cukup. Ya. Kita akan langsungkan sekarang tanya jawab sanggah antara kandidat nomor urut 1 dengan kandidat nomor urut 3. Silahkan bersiap-siap. 30 detik untuk melontarkan pertanyaan dari kandidat nomor urut 1 ke kandidat nomor urut 3. Kita mulai dari sekarang. Dari yang disampaikan Bu Kustini tadi mengenai smart regency dan menggunakan teknologi informasi, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menjembatani sistem teknologi informasi untuk pelayanan publik bagi warga masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi informasi tersebut. Terima kasih. Baik, rampung pertanyaannya kepada kandidat nomor urut
ketiga, silahkan bersiap dengan jawaban selama 60 detik. Kita mulai timer dari sekarang. Terima kasih. Nanti dengan adanya smart regency, di mana kami akan melayani semua masyarakat, tidak membedakan antara ya, kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain. Saya punya konsep yaitu bagaimana internet gratis di semua pedukuhan. Pedukuhan di Kabupaten Sleman ada 1.212. Ini harapannya dengan masyarakat yang kurang mampu akan bisa mengakses adanya internet gratis ini, di mana internet gratis ini kita manfaatkan bersama, baik itu sebagai pendidikan, sebagai kesehatan, sekaligus sebagai peningkatan ekonomi di Kabupaten Sleman. UKM yang di desa-desa bisa memanfaatkan di pedukuhan juga bisa. Harapannya dengan bantuan internet di pedukuhan ini, semua sektor untuk kesejahteraan masyarakat bisa merata, baik kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu kemajuan IT diperlukan di Baik, pedukuhan. waktu cukup, silahkan disanggah kandidat nomor urut 1, 45 detik dari sekarang. Bagi warga masyarakat yang memang belum bisa dengan teknologi, mohon maaf kepada yang lansia yang kadang tidak bisa menggunakan handphone atau menggunakan internet, memang ini masalah sendiri, Bu. Jadi walaupun infrastruktur internetnya sampai ke level pedukuhan atau level kelurahan, tapi yang jelas ini perlu dilayani secara spesial. Jadi pada saat kita mengadakan spot-spot dengan penyederhanaan proses pelayanan pada publik, disinilah perlu adanya spot yang bisa membantu memberikan layanan spesial kepada manula, kemudian yang belum bisa menggunakan teknologi informasi. Baik, berakhir sudah segmen debat.